Nah, terkait dalam pertimbangan utama perusahaan dalam menentukan partner outsourcing, itu berdasarkan hasil survei, diperoleh bahwa 92,9% itu berdasarkan track record atau pengalaman dari outsourcer itu sendiri. Sementara 78,6% melihat dari kinerja dan kekuatan finansial, 71,4% terkait dengan teknologi yang digunakan, 64,3% yaitu terkait berdasarkan pemenuhan atau kesesuaian dengan standar tertentu. Misalnya ada PBI, ISO, dan ITIL. Nah, 57,1% yaitu berdasarkan penawaran harga yang murah, dan 50% yaitu terkait dengan mempunyai mekanisme data control atau security. Nah, untuk berdasarkan hasil survei itu juga diperoleh bahwa 28,6% responden pernah menghentikan kerjasama sebelum masa kontrak berakhir. Nah, di sini dapat kita lihat juga untuk alasan penghentian kontrak, 33% atau sama rata-rata semuanya terkait dengan tidak tercapainya target kerja, masalah budgeting, dan terjadinya pelanggaran kesepakatan. Nah, lalu berdasarkan hasil survei itu juga 85,7% responden pernah mempertimbangkan renegosiasi kontrak IT. Nah, di mana di sini alasan utama untuk melakukan renegosiasi kontrak yaitu terkait dengan adanya tuntutan akan kontrak yang lebih fleksibel dan adanya tuntutan kualitas layanan yang lebih baik. Alasan lainnya yaitu terkait proyek IT outsourcing tidak sukses dan proyek IT outsourcing hanya sukses sebagian. Nah, masalah yang menjadi kekhawatiran saat melakukan outsourcing, khususnya di bidang IT, berdasarkan hasil survei Sharing Vision, yaitu adalah masalah kebocoran informasi. Ini memperoleh sekitar 85,7% jawaban responden. Dan yang lainnya terkait dengan ketidakmampuan menentukan dan membangun uang lingkup, masalah volatilitas, masalah kekurangan standar yang tepat, lalu adanya gap antara service provider dan IT, masalah fleksibilitas, dan vendor hype. Nah, terkait juga untuk parameter penting yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan kerjasama yang dilakukan, 78,6% responden menjawab adalah masalah kelancaran proses kerja. 71,4% menjawab terkait dengan terdelivernya semua skop pekerjaan oleh outsourcers, 64,3% adalah masalah kesesuaian waktu, 35,7% masalah anggaran, 21% itu adalah masalah tercapainya pengembalian investasi, dan 7,1% itu alasan lainnya. Nah, untuk resiko yang sering dihadapi yang merupakan akibat dari pelaksanaan outsourcing, 57% itu adalah resiko terkait kualitas output tidak sesuai dengan harapan perusahaan, 50% adalah masalah performansi outsourcing yang tidak sesuai, 42,9% adalah masalah kerahasiaan informasi dan pengetahuan pada internal perusahaan tidak mengalami peningkatan, 28,6% masalah intelektual properti dan pembengkakan biaya, 21,4% yaitu masalah hilangnya bargaining power dan hilangnya kontrol terhadap bagian yang di-outsource-kan, dan 7,1% masalah lainnya serta tidak dapat mencapai level pengembalian investasi. Nah, apa faktor yang paling dianggap penting dalam keberhasilan suatu outsourcing khususnya di bidang IT? 71% responden menjawab adalah masalah pemahaman terhadap tujuan dan pemilihan vendor. Sementara 64,3% responden lain menjawab adalah terkait dengan struktur kontrak yang tepat, dan 50% menjawab terkait komunikasi dan manajemen vendor. Nah, masalah ketertarikan pelanggan terhadap layanan berbasis as a service ini dapat kita lihat untuk surveinya. Nah, untuk masalah layanan software as a service, 58% itu menganggap tertarik terhadap layanan tersebut, dan untuk storage as a service juga 50% menganggap tertarik. Masalah capacity on demand juga 67% itu rata tertarik, dan infrastructure as a service juga 50% itu juga tertarik. Nah, 45% dari responden yang tertarik layanan itu berencana untuk menggunakan layanan ini dalam 2 tahun ke depan. Ini dari survei Sharing Vision terkait dengan IT outsourcing survei tahun 2010. Nah, di sini juga perlu kita
pahami yaitu dibutuhkannya atau diperlukannya satu referensi untuk melakukan IT outsourcing yang baik, di mana untuk standar yang digunakan biasanya terkait dengan peraturan Bank Indonesia, ITIL, dan COVID. Dan selain itu juga harus memperhatikan aspek keamanan di setiap proses dan pengelolaan dan pengawasan vendor atau partner itu sendiri. Nah, ini sebagai penutup, kita akan membandingkan antara faktor pendorong antara Indonesia dan di global. Yang pertama untuk faktor pendorong, di Indonesia itu tidak tersedia internal resource sebanyak 71%. Sementara faktor pendorong untuk di bagian global terkait dengan outsourcing IT, itu masalah reduksi biaya, karena menganggap pilihan outsource itu dianggap lebih efektif dan efisien. Nah, untuk fungsi-fungsi yang di-outsource-kan di Indonesia yaitu terkait dengan manajemen LAN, WAN, dan konektivitas jaringan 71%, dan pemeliharaan atau pengembangan dan atau support aplikasi 71,4%. Sementara kalau di dunia yang paling banyak di-outsource-kan adalah terkait dengan application development 44%, infrastructure 46%, dan infrastructure management 38%. Nah, untuk model delivery service, Indonesia itu memiliki ketertarikan lebih tinggi terhadap COD daripada SaaS1, SaaS2, dan LaaS. Nah, sementara di global sendiri memiliki ketertarikan kepada infrastructure utility. Nah, untuk managing partnernya sendiri, Indonesia lebih mengutamakan menggunakan multi-sourcing, yaitu 64,3%, dan juga mempertimbangkan renegosiasi 85,7%. Nah, untuk global sendiri itu juga managing partnernya dengan menggunakan renegosiasi dan perusahaannya melakukan multi-sourcing itu mengembalikan kontrol ke in-house.